Ya, selamat malam yang masih terjaga di malam ini. Eh, Bertemu di malam ini, mungkin sebagian ada yang sedang menonton Piala Dunia, Inggris melawan Kolombia. Mungkin ada yang mengerjakan pekerjaan kantor. Mungkin ada juga yang sedang hanya termenung begitu saja. Nah, daripada kita menganggur atau tidak ada hal-hal yang bermanfaat, ada baiknya kita sharing bersama mengenai tema-tema yang akan dibawakan, mudah-mudahan secara berkala, periodik, episodik, sifatnya tematik, dari apa yang menjadi keseharian kita dalam dunia pekerjaan, pribadi, maupun dalam konteks lainnya, secara horizontal maupun secara transendental. Malam ini saya ingin berbicara mengenai membaca. Kita ambil satu kata, tema, yaitu membaca. Membaca ini bisa diartikan secara sempit dengan membaca buku, ya, membaca artikel, membaca surat kabar dari lembaran-lembaran seperti ini, majalah-majalah kecil seperti ini atau buletin, hingga bacaan-bacaan yang lebih berat maupun bacaan-bacaan yang lebih ringan yang sifatnya fiksi, sejarah, maupun hal lainnya. Ada sebuah laporan yang menyatakan bahwa dari 62 negara yang dipelajari atau diobservasi, Indonesia menempati urutan 61 negara dengan tingkat literasi yang sangat rendah, nomor 2 dari belakang. Apakah ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia ini memang masih sangat malas untuk membaca, terlepas dari fakta bahwa tingkat buta aksara di negara kita itu sudah berkurang secara signifikan. Agaknya kita harus melihat lagi korelasi yang lebih dalam, yang lebih kental antara tingkat buta aksara tadi dengan tingkat keliterasian tersebut. Belum lagi kalau kita menghubungkan masalah literasi ini tidak hanya dikaitkan dengan minat baca, tetapi coba kita kaitkan dengan minat untuk berpikir, bernalar, mengolah informasi, mencerna pengetahuan, hingga akhirnya bisa menjadikan pengetahuan ini sebagai basis wisdom, ya, basis insight wisdom yang mempengaruhi dan memberikan warna dalam action. Ketika kita juga melihat bahwasanya saat-saat ini begitu banyak hoax, ya, berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya beredar dengan begitu cepat, masif, dan continue. Agaknya ini memang cukup mengkhawatirkan dan menunjukkan betapa tingkat literasi, tingkat daya kritis dan maupun nalar, sampai kepada cara berpikir secara
kritis, analitis, sistematis di bangsa kita sayangnya masih sangat-sangat memprihatinkan. Padahal bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang agamis. Atau katakanlah kita tidak menggunakan istilah agama. Saya lebih cenderung suka menggunakan istilah bangsa yang spiritualis. Ya, ada agamis atau religius, ada spiritualis. Mudah-mudahan saya tidak salah menggunakan istilah ini. Ketika kita menganggap, mengidentifikasikan dan mengambil identitas, salah satu identitas bangsa Indonesia yang maju mungkin adalah bangsa yang agamis ataupun spiritualis, maka di situ kita juga harus mempertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi bangsa yang melakukan iqra, membaca dalam berbagai konteks. Dalam konteks yang paling sempit, seperti halnya membaca buku tulisan, juga dalam pemahaman konteks dan tingkat pengajawantahan yang lebih luas. Misalnya membaca karakter orang lain, membaca watak orang lain, membaca gestur, bahasa tubuh, dan komunikasi yang diberikan oleh orang lain. Mungkin inilah salah satu kelemahan kita. Secara tradisional kita selalu diajar untuk mengetahui aksara, bisa berhitung, bisa melakukan atau memecahkan persoalan matematis, soal fisika, juga reaksi kimia, tetapi menerjemahkan inti pemahaman dari sebuah tekstual yang kita baca, yang kita cerna, yang kita pikirkan, yang kita pahami, yang kita resapi, hingga akhirnya kita bisa internalisasikan dan eksternalisasikan, itu sepertinya masih sangat kurang. Disinilah kita banyak lagging, artinya ada ketertinggalan, ada gap, ya, ada deviasi yang sangat besar antara standar minimal kecakapan membaca dengan kecakapan itu secara aktual dan lain sebagainya. Ini adalah prekondisi maupun boundary dari apa yang coba kami ketengahkan malam ini, bahwasanya satu, membaca itu penting karena membaca adalah sebuah aktivitas basic, kecakapan dasar yang spektrum penggunaannya sangat luas dalam berbagai konteks tadi, baik secara letter light, secara tekstual, kemudian secara kontekstual, dan secara maknawi lain. Jadi, dan ini memang merupakan sebuah hal yang perlu dipelajari, perlu diketahui, perlu dipahami, perlu dilatih, hingga akhirnya kita menjadi orang yang fasih, fluent dalam menemukan meaning, memahami atau memberikan pemaknaan, hingga akhirnya melakukan proses-proses terkait apa yang kita cerna dari apa yang kita baca. Apakah itu sifatnya internalisasi, refleksi, merelasikan apa yang kita baca dengan apa yang pengalaman yang kita alami, melakukan interpretasi, hingga
membawa apa yang kita pahami ini ke level aplikasi maupun ekspresi lain yang memang membutuhkan hal-hal tersebut. Sebagai contoh seperti ini, ketika saya membaca buku matematika, di mana di dalamnya saya membaca aturan-aturan, aksioma-aksioma matematis, bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka itu adalah tataran kontekstual dan konseptual. Kapan kita mengaplikasikan pemahaman yang kita dapat dari pemahaman kontekstual tadi, bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2? Kita bisa lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya membeli 1 buah jeruk, kemudian saya menambah lagi 1 buah jeruk, maka di keranjang saya harus tahu bahwa di keranjang saya ada 2, bukannya 3, 4, dan seterusnya. Dan ini adalah sesuatu yang eksak, sesuatu yang spesifik, sesuatu yang pada dasarnya adalah tidak bisa didebat atau diargumentasikan lagi, bahwa 1 tambah 1 secara konsep kita sudah pahami bahwa itu sama dengan 2. Dan secara translasi di dunia nyata, pengaplikasiannya 1 tambah 1 dalam konteks jeruk tadi adalah harus sama dengan 2. Itu contoh sederhana. Contoh lain, ketika kita mencoba memahami hukum fisika seperti hukum gravitasi, ya, yang paling mudah untuk kita jadikan ilustrasi, kita bisa, meskipun secara fisika bahwa gravitasi itu adalah sebuah gaya di mana pusat bumi yang memiliki pusat gravitasi ini bisa memiliki gaya gravitasi atau bisa menarik benda apapun yang berjarak atau berada relatif terhadap pusat tersebut, sehingga dia terpengaruh oleh gaya gravitasi tersebut. Maka dalam ekspresinya kita bisa melihat sebagaimana Sir Isaac Newton mendapatkan ilham ketika dia melihat jatuhnya buah apel dari atas pohon. Ini adalah sebuah kemampuan untuk menerjemahkan realitas konseptual ke dalam realitas aktual. Dan ini menurut saya membutuhkan tidak hanya latihan, ya, ataupun praktis, tetapi juga membutuhkan asumsi-asumsi, ya, pendekatan-pendekatan, termasuk juga batasan-batasan untuk bagaimana kita menggeser pemahaman konseptual ini menjadi sebuah pemahaman realistis atau aktual. Kita sudah bicara mengenai matematika secara sederhana, sangat sederhana, aljabar tadi. Kita bicara mengenai fisika, hukum fisika. Mungkin kita bisa ambil contoh lain dari kimia, tapi saya ingin langsung loncat ke poin utama saya, bahwa dalam konteks ekspresi di kehidupan nyata yang sangat luas ini, kadang-kala ketika kita diharuskan untuk menerjemahkan dari konsep ke realitas ini, kadang-kala
tidak semua orang itu bisa melakukan penerjemahannya dengan lancar. Ada yang terbata-bata, ada yang bias ya, maksudnya ke sini tapi dia akhirnya ke sini atau terjadi deviasi. Ada yang malah sama sekali mengalami distorsi ya, artinya persepsi yang dia miliki itu sudah sebegitu melencengnya sehingga realita yang dipersepsikan dengan realita yang sebenarnya itu mengalami perbedaan atau gap yang sangat signifikan. Nah, menurut saya kuncinya adalah kita harus bisa menempatkan diri kita pada konsep, konteks, dan kondisi yang ingin kita hubungkan, maknakan, dan ekspresikan tersebut. Sebagai contoh begini, kita ingin melihat dalam pola interaksi sosial kita dengan rekan kerja atau dengan pasangan atau dengan atasan, kita ingin melihat apakah hubungan kita itu baik-baik saja, atau dalam kata kunci yang lebih spesifik, apakah kita dipercaya oleh orang tersebut, oleh orang yang kita punya relasi tersebut. Ini adalah sebuah ide, sebuah konsep yang berbeda atau sedikit bertolak belakang dengan dua konsep tadi, matematika dan fisika, yang mana itu dia lebih spesifik, eksak ya. Ketika kita ingin mengetahui apakah saya dipercaya, ini sebuah konsep yang sepertinya lebih abstrak. Tapi abstrak bukan berarti tidak ada, atau tidak terjadi, atau tidak terwujud. Abstrak lebih dalam pemaknaan bahwa ini adalah sesuatu yang kita sulit untuk raba, sulit untuk kita formulasikan secara matematis, secara fisikais. Tapi itu sesuatu hal yang bisa kita uji, sesuatu hal yang bisa kita observasi, sesuatu hal yang bisa kita ukur, baik secara kualitatif ataupun dalam pendekatan untuk membuat dia sebagai hal yang lebih kuantitatif. Jadi kembali pada pertanyaan, saya punya hubungan dengan rekan kerja, saya punya hubungan dengan pasangan, saya punya hubungan dengan atasan. Pertanyaan besarnya adalah apakah saya sudah mendapatkan kepercayaan mereka? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu satu, kita memerlukan teori atau konsep. Ya, kita membutuhkan teorema atau konsep atau ide dasar di mana kita bisa menggunakan konsep tersebut untuk menjadikan kerangka ataupun memberikan indikasi serta membuat variabel-variabel terhadap dimensi atau komponen ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi trust tadi. Bagaimana kita menerjemahkannya? Secara sekilas kayak tadi, kita tidak bisa langsung begitu saja menggunakan kerangka pikir 1 tambah 1 sama dengan 2, karena ini adalah sesuatu yang abstrak. Ketika kita berbicara mengenai 1, 2, 3, dan deret setelahnya, itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan dari awal, disepakati bersama bahwa angka setelah 1 adalah 2. Ketika kita melihat bahwa angka setelah 1 adalah 3 dan ini disepakatin, maka 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi itu hanyalah sebuah label yang bisa berubah, bisa diganti, meskipun pada galibnya itu sesuatu yang harus disepakatin, distandarisasikan, dan dijadikan sebagai sebuah referensi. Tapi ketika kita berbicara mengenai am I trusted enough by these people, maka pengecekannya tidak semudah itu. Kita harus melihat apa saja sih faktor-faktor kepercayaan terhadap orang. Apakah faktor-faktor kepercayaan orang lain terhadap saya dalam konteks pekerjaan kantor, dalam konteks hubungan relasi dengan pasangan, dan dalam konteks hubungan lainnya itu sama?
Menurut saya belum tentu. Apakah faktor-faktor ini juga memiliki bobot yang sama ataupun rentang pengukuran yang sama? Bisa jadi tidak sama. Apakah segala macam pengukuran terhadap faktor-faktor tersebut sesuatu yang sifatnya kuantitatif? Mungkin tidak semuanya kita bisa ukur. Paling jauh kita melakukan pendekatan aproksimasi atau konversi dari sesuatu yang sifatnya kualitatif menjadi sesuatu yang sifatnya kuantitatif. Tapi poin pentingnya adalah bahwa untuk melakukan assessment, penilaian terhadap pertanyaan di awal tadi, bahwa apakah saya layak dipercaya, itu membutuhkan sebuah konsep atau teorema atau basis ide, membutuhkan sebuah proses untuk menguji, memverifikasi, dan pada akhirnya menilai. Juga pada akhirnya adalah itu membutuhkan sebuah evaluasi dan reevaluasi untuk menilai kembali apakah konsep dengan proses yang menghasilkan output itu sudah logik, sudah valid, dan sudah sesuai dengan sesuai dengan apa istilahnya ya, sesuai dengan pakem-pakem keilmuan yang memang diterima gitu. Jadi maka ketika kita dihadapkan pada pertanyaan tadi, sekali lagi, apakah saya bisa dipercaya? Maka pertanyaan ini adalah pertanyaan terbuka. Satu pertanyaan dengan berbagai macam kemungkinan jawaban. Masalahnya bukan pada menemukan jawaban tersebut, karena ini adalah pertanyaan terbuka. Jadi penilaian terhadap jawaban yang kita terima atau kita berikan itu tidak dilihat dari fungsi ataupun nilai bobot dari jawaban tersebut, tapi menurut saya lebih ditentukan dari bagaimana kita menghubungkan, menarik benang merah, ya, mencari persamaan atau menemukan hubungan yang lebih dekat antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Dan sekali lagi, ini adalah pertanyaan terbuka yang mana dalam konteks yang berbeda jawabannya bisa berbeda, dalam bobot yang berbeda juga bisa memainkan faktor-faktor yang tidak sama, sehingga intinya bukan pada jawabannya, tapi intinya adalah bagaimana kita menerjemahkan pertanyaan abstrak ini ke dalam sesuatu yang bisa kita jembatani dengan sebuah konsep untuk menerjemahkan sendiri pertanyaan tersebut, hingga kita bisa melakukan disassembly terhadap inti maupun komponen pertanyaan untuk kita akhirnya bisa menyusun kembali, merangkai kembali, mengkonstruksikan ulang apa yang menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Analoginya secara matematis saya pikir bisa mengambil konsep transpose. Ketika kita berbicara mengenai di pelajaran kalkulus atau matematika dasar itu ada kita mengenal transpose, ya transposisi. Ketika di matematik atau di kalkulus ini kita mentransposisikan sebuah matriks ekspresi nilai, kadangkala ketika kita diminta untuk menentukan
eigenvalue ya. Saya juga sudah gak begitu ingat, tapi itu just cross my mind mengenai eigenvalue, mengenai Gaussian segala macam. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa langsung menyelesaikan matriks ini dan menemukan hasilnya. Kadang-kadang kita harus mentranspos dulu, melakukan reformasi atau dekonstruksi dari bentuk tempat-tempat array dari nilai-nilai ini. Kita lakukan operasi tertentu sampai pada akhirnya dari hasil operasional tadi, yang mana ini merupakan sebuah proses, kita menemukan hasil akhir yang mana pada tahap terakhir kita juga transposkan kembali supaya posisi di sini itu sama dengan posisi di final, namun dengan hubungan yang sudah sebab akibat, sudah menjawab pertanyaan di awal. Dan itu sekali lagi sebuah proses yang sangat kompleks ya, sangat variatif, dan juga sangat menguras energi ketika kita stuck, terjebak, terhambat, gagap mungkin, atau bahkan tidak tahu harus ngapain dalam melakukan proses penerjemahan satu pertanyaan ya, satu konsiderasi sampai kita bisa menentukan jawaban dari pertanyaan ataupun pertimbangan tersebut. Disinilah sekali lagi saya merasa kemampuan literasi yang melibatkan daya nalar, kemampuan berpikir, olah pikir, juga kemampuan merasakan secara intuitif maupun secara sensing, kemampuan non-intuitif lainnya, itu menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam aktivitas membaca. Tentunya membaca dalam makna yang sangat luas, membaca kondisi, situasi, membaca perasaan, suasana, kebatinan, empati terhadap orang lain, dan seterusnya. Maka pesan terakhir saya adalah jangan malas membaca. Marilah kita mulai membaca. Dan tentunya membaca dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, membaca diri kita sendiri. Karena diri kita ini adalah sebuah buku yang terbuka, yang seharusnya kita sendirilah yang mulai membacanya. Jangan sampai diri kita ini dibaca oleh orang lain, dipersepsikan secara keliru oleh orang lain, sehingga pada akhirnya nilai kita dianggap terbatas hanya pada penilaian perspektif orang lain tersebut. Padahal buku ini adalah buku yang kita tulis sendiri, buku yang kita bawa setiap hari, buku yang kadang kita buka, kadang kita tutup, tetapi kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini adalah buku yang benar, dengan tafsiran yang benar. Dan tafsiran yang benar adalah tafsiran yang tidak multitafsir, tidak ambiguistik, apalagi tidak nyaru ataupun sumir ya. Jadi itulah, hampir setengah jam kita bicara mengenai satu tema, satu kata yang sangat singkat, membaca, tetapi punya dampak, implikasi, korelasi, dan berbagai hal lain yang sangat luas, yang menjadi atribut
dari namanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang mohon maaf masih memiliki sanity atau kewarasan, dan orang-orang yang bisa atau ingin bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang keliru, dan seterusnya. Dan inilah batas kita supaya kita tidak gampang dipengaruhi, diinfiltrasi, dan dikacaukan pikiran kita dengan berbagai macam arus informasi yang sangat deras. Jadi sekarang masalahnya bukan pada tidak adanya informasi, tetapi berjubelnya informasi, sehingga kita terkadang kewalahan untuk memfilter apakah berita ini benar atau berita ini tidak benar, dan banyak hal lainnya. Sekali lagi saya mengajak pada diri saya sendiri juga, Anda yang menyaksikan ini, marilah kita berusaha untuk menjadi good reader, orang-orang yang pandai membaca situasi, pandai membaca orang lain, pandai membaca kondisi-kondisi, sehingga pada gilirannya kita pandai menempatkan diri dan pandai memutuskan apa yang harus kita lakukan selanjutnya for the greater good, untuk kebaikan yang lebih besar, minimal buat kebaikan diri kita sendiri, syukur-syukur untuk hajat hidup, kebaikan, dan maslahat orang lain. Demikian dari saya, Late Night Lecture episode kali ini mengenai pentingnya membaca isi hati, membaca curahan hati, dan membaca apa-apa yang mungkin tidak dapat dibaca secara langsung, tetapi perlu dibaca secara subtle, secara halus, hingga akhirnya kita bisa menemukan, mencari, atau bahkan membuat meaning atau makna yang memang terpendam tersebut. Selamat malam, sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas waktunya. Salam literasi. Sampai berjumpa lagi.